Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Ibu Bapak sidang jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita kembali menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ucapan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak pengurus, Ibu-ibu, Bapak jamaah di sini yang telah mengundang kami. Dan kita berbangga dengan anak kita yang tadi berani tampil di depan walaupun umurnya masih sangat belia, barangkali masih kelas 1 atau kelas 2 SMP ya? Kelas 2. Luar biasa. Saya tadi juga menyimak, saya lihat jam tadi, dia mulai jam 20:23. Pas 20:13. Selesainya pas 20:20. Jadi kultum itu betul-betul ditepatinya 7 menit. Nah, itu luar biasa. Sekarang giliran saya jam 20:22. Itu sampai jam berapa kira-kira nih, Pak? Bu? Sampai selesai? Oh, kok lama selesai bakah? Nah, ya. Kita komitmen lah ya, karena mungkin setelah setelah sholat mungkin ada pula urusan Bapak dan Ibu atau mungkin pengen istirahat. Jadi 20:22 tambah 20 menit berarti 20:42 ya, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia, judul ceramah malamku adalah ayah yang ideal. Ayah yang ideal. Kalau disebut ayah, tentu nanti sangkut paginya juga anak. Ya nak. Tapi hamba mohon maaf dulu ke ibu-ibu kok. Ya. Bah minta maafnya. Bah kok ayah saya disebut ustaz. Kami ibu-ibu kok bah. Jangan hati-hati lo ibu-ibu ya. Betul lo bapak-bapak mentang-mentang disebut. Jangan kadang lalu bang hidung sekali. Ya. Walaupun ayah yang disebut, akan tetapi bagi orang-orang di belakang, bukan orang-orangan Bu, orang-orang. Di belakang seorang ayah yang sukses atau di belakang seorang suami yang sukses, ada istri yang mendorong. Iya Bu? Lebih bisa suami suksesnya kalau tidak istri mendorong dari belakang. Tanya bapak-bapak dulu. Kok ada ibu-ibu, kok enggak seminggu enggak di rumah, panjang enggak, Pak? Enggak. Itu dua kemungkinan begitu, Pak. Kalau Pak jawab enggak, ada ibu di siko di belakang, beko di rumah, beko terjadi beko huru-hara. Atau yang kedua, ibu memang enggak ada oleh. Panjang. Jangan seminggu. Yang kari makan untuk pebuko, acara kasahur, kamambu ente talua, kapai kakantue baju kadigosok, sepatu di makola letaknya, kaos kaki beko ndak besuo pulo. Banyak urusannya. Rumah kadisapu leh, air kadimasak, baju kadikuci. Lihat kau? Lai Pak? Bu, caliak Pak. Caliak Bu, maaf Pak yang ngecil lah itu. Caliak orang lu cik Bu. Ambo yakin kalau ambo lah merasuan. Walaupun masih muda, masih kuat sehat, tapi memang kalau tidak ada orang rumah kok panjang. Ya panjang. Jadi betul-betul kita ibarat
pemain sepak bola tuh istri itu adalah penjaga gawang. Ya. Tapi penjaga gawang saja ada, kalau tidak ada penyerang pasti kalah juga. Enak. Nah, suami jadi penyerang. Artinya kerjasama yang baik. Tetapi mungkin, kok tanya ke ibu-ibu, kok apa anda ada seminggu di rumah aman, Bu? Aman. Di balai, Pak. Jadi, ada bukti celai. Di satu kampung ada pertandingan, perlombaan. Tapi perlombaannya di KCM biasa, tapi di KCM tidak biasa, mungkin tidak biasa. Di KCM biasa, lombanya hanya berenang, menyeberangi sungai atau melewati batang air dari Tapiko ke Tapi Sawalahan. Itu cuma hadiahnya banyak, 100 juta. Tidak main-main. Tapi sungainya yang tidak biasa. Bahkan tidak biasanya. Di dalamnya ada buaya. Buaya kadang-kadang. Jadi, nan jadi peserta para bapak-bapak, para suami. Lah berjejerlah tagak di tepi batang air itu. Lah dilatih panitia pistolnya tanda mulai tar. Nggak ada seorang yang melompet, Bu. Iya. Walaupun hadiahnya 1 juta, tapi bapak-bapak para suami kok ya takut. Mungkin dek takutnya akan dimakan buaya atau takut meninggal istri mungkin ya. Panjang pikirnya. Aku no beko piti 1 juta, tapi badan tidak nanya katanya dah. Dalam berpikir-pikir mode itu tuh, tiba-tiba terdengar suara Bu. Bu itu. Bu mencari orang sadonya. Kiranya ada bapak-bapak tu nala tajun surang. Ya, ada nan tajun surang. Si bapak nan tajun surang kok tidak dapat akal takut ya doh. Jadi tiba si bawah langsung apa-apa sekali itu. Tak ada kiri kanan. Pokoknya kencang-kencang saja. Bercimpuang kaki, tangan apa-apa. Ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai ke sebarang, Bu. Sampai. Ya. Mungkin buaya kok tak kaju lah ada orang jatuh gili. Nyemailah. Jadi lapar apa kok? Buaya penakut. Jadi seharusnya kan bapak tuh senang. Apalagi orang penonton. Begitunya sampai di sebarang lah naik kate, orang tepuk tangan saudara. Selamat Pak, selamat hore, hebat, dapat hadiah 1 juta. Tapi bapak yang naik tadi, Bu, yang sampai sebarang tuh, tidak gembira dong. Malah berangnya. Di B-nya naik kate, madoknya ke belakang, ke sebarang, tagak pinggang, kecilnya, siapa tadi yang menolak Anda? Siapa yang mendorong dan tadi? Ya, kiranya ndak tajun dengan kesadaran. Ada orang mendorongnya, Bu. Dari belakang. Tentu orang ndak tahu siapa yang mendorongnya. Nyolah mencak-mencak aja. Jadi ndak senang dek kena dapat hadiah doh. Masih nampak takut menggereteknya, tapi berangnya juga. Untung oleh selamat sebarang. Tiba-tiba dari penonton tuh ada menunjuk. Awak dah aja. Awak yang dorong udah. Saya lihat lurang rami-rami ke sini. Kiranya bini ya, Bu. Bini yang mendorong. Nah, jadi kan betul. Di balik suami yang sukses, ada istri yang mendorong. Ibu-ibu, bapak-bapak, tinggal 3 menit lain. Kenapa atau apa ukuran ayah yang ideal, ayah yang sukses itu? Tapi menurut Islam, dalam kacamata agama, jawabannya ada dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a Ya'qubal mautu. Am kuntum syuhada'a izhadara Ya'qubal mautu. Qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini. Kata Allah, apakah kamu hadir menyaksikan ketika sudah dekat kematian kepada Nabi Yakub, ketika itu dia berkata, izqala libanihi, ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya. Apa perkataannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ini pertanyaan Nabi Yakub. Mungkin kalau orang tua sekarang, bapak-bapak sekarang, apakah pertanyaan yang sama yang diajukan kepada anak-anak? Yang wak dangan-dangan yang dicerita-ceritakan orang tu, kalau jalan ke meninggal tu yang ditanya, bah besok kalian hidup, juga kalian kan makan kalau ayah tak ada. Kenapa Nabi Yakub tidak seperti itu pertanyaannya? Tidak menanyakan apa yang akan dimakan, bagaimana anaknya akan hidup. Karena masalah hidup, masalah rezeki, itu adalah ketentuan Allah, jaminan Allah. Allah yang menentukan. Sama dengan pidato anak tadi, bahwa yang menghidupkan kita, Allah, yang mematikan kita, Allah juga. Hanya kita tidak tahu kapan. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Jadi tentang rezeki, seyogianya manusia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kalau dia nanti meninggalkan anak-anak. Selagi mereka mau berusaha, pasti rezeki Allah itu ada. Ada pau, ada kaki. Ada usau, ada rezeki. Tapi kalau malih-malih tentu yo tidak sampai. Lalu pertanyaannya apa tadi? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kok mati dan saya yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian sembah? Maka manakala jawaban, kalau kita coba pula begitu ya, kan ini bulan Ramadan nih Pak. Kenapa tidak untuk mengevaluasi, mengetahui kita nih sukses atau enggak nih dalam kacamata Al-Quran. Kita berhasil atau enggak nih sebagai ayah. Ketika kita berbuka bersama anak-anak mengelilingi meja atau di saat sahur, kenapa tidak kita coba pula menanyakan itu? Wahai anak, ya, anak-anak yang ayah sayangi, kok nanti ayah dulu meninggal, saya yang akan kalian sembah. Kalau jawabannya sama dengan apa yang dijawab oleh anak Nabi Yakub, seperti Nabi Yakub sendiri dengan jawaban itu, dia menjadi tenang, menjadi rela, menjadi tidak ada beban ketika Allah memanggil. Apa jawabannya? Jawabannya pertama, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahau wahida. Ayo jawabannya, mantap. Jawabannya, kami akan menyembah Tuhanmu hai ayah. Tuhan bapak-bapakmu atau nenek moyang kami, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak. Yang sama, yaitu ilahau wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Iko jawabannya Bu, mantap, tanpa ada keraguan. Apakah kira-kira kalau tanya pertanyaan yang sama ke anak-anak awak, lai dapat jawaban serupa itu? Cobalah. Mudah-mudahan. Kalau sudah seperti itu jawabannya, boleh hati kita lega. Boleh kita tenang. Kalau Allah panggil kita, tidak ada beban yang kita tinggalkan. Itu artinya, bagaimanapun juga seorang ayah dibantu oleh ibu, seorang suami, oleh istrinya. Yang pertama ditanamkan kepada anak-anak itu adalah masalah keimanan. Masalah keimanan. Nabi SAW 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah di awal-awal Islam itu hanya yang ditanamkan ke hati umat itu masalah keimanan, masalah akidah, masalah mengenal Allah. Tentang kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain itu belum. Itu nanti setelah hijrah atau tepatnya di Madinah selama 10 tahun. Tapi 13 tahun pertama hanya memantapkan keimanan. Nah, itu pula yang harus kita usahakan hari ini.
Karena persoalan iman ini, ibu bapak sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Pertama, dia akan menjadi faktor pendorong bagi kita ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Jadi kalau sembahyang bukan sembahyang dek karena orang lain, bukan sembahyang dek karena dipaso-paso, disuruh-suruh, tapi memang kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dan itu mengawasi kita. Tidak pernah luput melihat kita. Dan kita sebagaimana Allah katakan juga menjadi kewajiban kita untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Keimanan juga menjadi rem untuk kita ketika salah melangkah atau akan berbuat salah. Iman ini yang akan menegur. Tidak bisa dengan yang lain. Dulu di zaman Orde Baru ada namanya waskat, pengawasan melekat. Tapi gagal juga. Kenapa gagal? Yang diawasi dengan yang mengawasi sama-sama sepakat. Atau lah diawasi masih nekat. Dan kayaknya itu terjadi kini balik. Ya Bu? Lah biasa Pak polisi yang ditangkap. Lah ada Pak tentara yang ditahan. Lah ada jaksa yang dibui. Lah ada hakim yang diborgol. Orang-orang yang diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal itu menjadi pelindung masyarakat rakyat. Itu kadang-kadang yang hari ini sudah berbuat bermacam-macam kesalahan. Kenapa bisa terjadi? Yang tadi, karena tipisnya iman di dada. Jadi iman ini yang akan mengontrol kita untuk selalu berbuat kebaikan dan untuk mencegah kita berbuat keburukan. Demikian juga kepada anak-anak kita. Yang kedua, jawaban dari anak-anak Nabi Yakub yang kemudian membuat Nabi Yakub tenang juga adalah anak-anaknya tidak langsung mengatakan kami akan menyembah Allah. Tidak. Tapi dia katakan kami akan menyembah Tuhan atau ya Tuhan ayah, Tuhan nenek moyang ayah nenek moyang kami. Itu artinya apa? Artinya mereka membanggakan ayahnya. Artinya mereka menjadikan ayahnya teladan, menjadikan contoh, menjadikan ayahnya sebagai model. Artinya pelajaran yang diberikan ayahnya itulah yang mereka terima. Tentu hari ini kita hendaknya juga dibanggakan oleh anak-anak kita. Bukan dibanggakan dalam pengertian disebut-sebut setiap sebentar di sini situ atau apa saja urusan disebut ayahnya, bukan. Karena ada juga pepatah Arab mengatakan laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakulu ha anaza. Ada pepatah Arab mengatakan bukanlah pemuda namanya yang mengatakan ku ayah den. Tetapi yang dikatakan pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya. Kalau mengatakan membanggakan ayahnya saja seluruh urusan ayahnya, seluruh urusan ayahnya. Ya, itu juga tidak mandiri. Tapi yang dimaksud di sini membanggakan itu adalah bahwa seorang ayah itu menjadi teladan baginya, menjadi contoh, memberikan pelajaran kepadanya dan memberikan suri tauladan. Bagaimana seharusnya? Jadi kalau dia ditanya orang atau dia bergaul dengan temannya, dia bisa mengatakan, ayah saya mengajarkan begini. Menurut ayah saya begini. Jadi bukan membanggakan pangkat jabatan ayah, bukan. Tapi membanggakan pengajaran pelajaran ayahnya. Didikan ayahnya. Apakah kira-kira sudah sampai ke situ anak kita membanggakan kita? Tentu juga termasuk ibunya. Ibu saya mengajarkan begini, ibu saya menyuruh begini, ibu saya melarang ini, dan sebagainya. Yang itu tentu didasarkan kepada ajaran-ajaran agama. Kalau sudah seperti ini jawabannya, seperti jawaban anak-anak Nabi Yakub, maka bolehlah kita tenang, bolehlah kita rela meninggalkan dunia ini dan tanpa beban. Yang terakhir atau yang ketiga, jawaban anak-anak Nabi Yakub itu adalah wa nahnu lahu muslimun. Dan kami akan menjadi seorang muslim ayah.
menjadi seorang muslim. Dengan bangga mereka memproklamirkan, mengatakan menjadi seorang muslim. Apa inti dari mengatakan menjadi seorang muslim? Ada 3. 1, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, tanpa kecuali, mulai dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sesuai dengan urutannya dan sesuai dengan jatuhnya kewajiban itu. Tetapi dari ibadah-ibadah itu tentu satu yang paling utama, yang tanpa syarat, yang tanpa ditentukan oleh tahun atau ukuran atau jumlah, yaitu sholat 5 waktu. Apalagi bagi kami bapak-bapak, selama hidup sholat itu wajib dan tidak ada prain, tidak ada libur. Kalau ibu-ibu ada keistimewaan. Maka ini juga yang harus kita awasi kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah menyatakan kami pasti menjadi seorang muslim, maka konsekuensinya, buktinya mereka menjalankan syariat agama dengan sepenuh hati, dengan sempurna. Kedua, yaitu mendakwahkan Islam itu sendiri. Jadi Islam itu tidak cukup juga hanya kita laksanakan kewajibannya, harus didakwahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja. Setiap kita sebenarnya berkewajiban mendakwahkan Islam itu. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Artinya apa? Sekurang-kurang dakwah itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang dekat kita. Yaitu agar jangan mereka sampai nanti menjadi disiksa oleh api neraka. Dan yang ketiga, buktinya adalah bahwa mereka selain bangga dengan Islam itu, mereka membela Islam itu sendiri. Membela Islam itu, agama itu, nabinya, Tuhannya, Allahnya, kitab sucinya, Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadahnya. Buya Hamka pernah mengatakan, seorang muslim ketika diam saja, manakala agamanya dihina-hina, nabinya dihina-hina, Al-Qur'an dihina-hina, lalu dia diam saja, kata Buya Hamka, maka bolehlah dia menukar bajunya dengan kain kafan. Itulah nilai kita. Jadi sekurang-kurangnya, ketika kita memang tidak berdaya, tidak sanggup, maka sekurang-kurangnya di dalam hati kita membenci orang-orang yang menghinakan Islam itu. Kita tidak mendukung, kita tidak setuju dengannya, apalagi untuk memilihnya. Dan bila ini yang sudah menjadi jawaban dari anak-anak kita ketika kita tanya, maka sekali lagi bolehlah itu menjadi ukuran bahwa kita telah menjadi berhasil. Ayah yang ideal atau ayah yang sukses. Inilah barangkali ceramah pada malam hari ini lewat 1 menit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.